Anak-anakku sekalian, kalian tetap simak Al-Quran kalian. Perhatikan ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Walaqad yassarnal Qur'an. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk peringatan. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an itu sedemikian mudah, sedemikian gampang untuk dibaca, untuk dipahami, untuk dimengerti, bahkan mudah untuk dihafalkan. Kalau kamu perhatikan di sekitar kalian, ya, anak yang masih kecil, masih umurnya masih ya sedikit, masih 2 3 4 5 tahun gitu. Sudah banyak di antara mereka yang bisa membaca Al-Qur'an. Apa artinya Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari, ya, mudah untuk dibaca. Demikian juga mudah untuk dihafalkan. Ada di antara anak-anak yang kecil, yang kecil, yang muda, yang tua, bahkan mereka banyak, jumlahnya ribuan, mungkin ratusan ribu di dunia ini orang yang hafal Al-Qur'an. Kitab suci di dunia satu-satunya yang sedemikian banyak dihafal oleh orang. Itu kalau bukan karena mudah, tentu tidak akan banyak orang yang melakukannya, yang bisa melakukannya. Itu karena Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafalkan. Nah, demikian juga Al-Quran itu mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti. Bahasanya sederhana, padat, singkat, tapi mendalam isinya. Contoh-contoh yang ada di dalamnya sedemikian mudah, sehingga Al-Quran ini benar-benar memang didesain, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia mengikuti ajaran Rasulullah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai panduan hidup. Mudah, sehingga tidak menyulitkan di dalam kehidupan manusia. Fahal mim muddakir. Kalau Al-Quran itu sudah sedemikian mudah dibuat, diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adakah ya, yang mau menjadikan Al-Quran itu ya, sebagai pelajaran? Adakah yang mau mengambil pelajaran? Mestinya gitu. Kita ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak untuk dijawab. Mestinya kita ya harus mengharuskan diri kita untuk kembali kepada Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai panduan dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lanjutkan pada ayat ke-23. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Telah mendustakan Samudu, ya, kaum Samud, bin Nuzuri, ya, terhadap peringatan. Maksudnya adalah kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Mereka kaum yang mendustakan peringatan, ajakan, nasihat dari Nabi Soleh. Faqalu, mereka kaum Samud berkata, abasyaram minna wahidatan nattabi'uhu. Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia di antara kita? Bagaimana kita yang banyak ini disuruh untuk mengikuti Nabi Musa yang hanya satu, Nabi Soleh yang hanya satu orang saja? Inna idzal lafi dhalali wa syu'ur. Sesungguhnya kalau kita melakukan itu, ya, lafi dhalal, ya, kita ini benar-benar berada dalam kesesatan, wa syu'ur, dan gila. Ini adalah provokasi
beberapa orang di antara ya kaum Samud memprovokasi agar semua orang menjauhi dan tidak mengikuti Nabi. Nah, padahal ya, ini adalah bentuk kedustaan mereka, bentuk kebohongan mereka. A'ulqiyadz dzikru, kamu perhatikan pada ayat ke-25. A'ulqiyadz dzikru alaihi mim bainina. Apakah wahyu itu hanya diturunkan kepadanya saja di antara kita? Apakah yang mendapatkan wahyu itu hanya Nabi Soleh saja? Sementara kita itu nggak dapat wahyu. Mengapa seperti itu? Bal huwa kadzabun asyir. Nah, ini luar biasa ya, provokasinya. Mereka menuduh Nabi Soleh. Ya, bahkan Nabi Soleh itu huwa kadzabun asyir. Dia itu kadzab, dia itu pendusta, asyir, dan sombong. Nah, ini tuduhan mereka kepada Nabi Soleh. Anak-anakku sekalian, jadi terhadap yang demikian ini kita nggak perlu heran. Ya. Kalau di zaman sekarang misalnya banyak orang yang ngaku-ngaku, ya, berkoar-koar, saya Indonesia, saya Pancasila. Tapi fakta, realitas menunjukkan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Mereka garong uang rakyat. Mereka jual sumber daya alam kekayaan negeri Indonesia. Mereka yang melakukan korupsi. Tetapi pada saat yang sama mereka menuduh orang lain, membuat kebohongan, membuat hoak, menuduh orang lain intoleran, menuduh orang lain radikal, menuduh orang lain memecah belah dan seterusnya. Padahal mereka sendiri. Nah, contohnya ini dulu sudah ada, yakni apa yang dilakukan oleh para provokator di tengah-tengah kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh. Jadi mereka membuat kedustaan terhadap Nabi Soleh. Agar apa? Agar masyarakat, agar umat menjauhi ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh. Nah, maka kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, tetap berpegang teguh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apapun yang terjadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-26 menyatakan saya'lamuna hodammanil kadzabul asyir. Saya'lamun. Ya, saya'lamuna hodan. Nah, sungguh mereka ini akan mengetahui, ya, kelak mereka akan mengetahui manil kadzabul asyir, siapakah sebenarnya yang dusta lagi sombong itu. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ente nono kon. Kamu sekarang di dunia bisa dusta. Kamu di dunia sekarang bisa sombong dan menuduh orang dusta, menuduh orang sombong. Nah, tunggu nanti di hari kiamat. Akan jelas di pengadilan Allah itu siapa sebenarnya yang sombong, siapa sebenarnya yang dusta. Ketika mulut dikunci, yang bicara tangan mereka, yang jadi saksi ya kaki dan seluruh tubuh mereka, maka tidak ada yang bisa melakukan kedustaan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian gitu, jangan sekali-kali kita membuat dusta, membuat kebohongan, menebar hoak di tengah-tengah masyarakat, karena pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuka itu semua di pengadilan yang maha adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di dalam mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.